Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Shalom, selamat pagi. Wah, sukacita luar biasa. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Dan Oma Gana, Opa Gana, kangen banget, udah lama kita berjumpa. Puji Tuhan. Bapak Ibu di rumah yang baru pertama kali menyaksikan ibadah GBI Kunci Daud, jangan lupa subscribe biar kita tetap menikmati hadirat Tuhan di minggu-minggu berikutnya. Amin. Selamat ulang tahun saya ucapkan kepada Ibu Iren hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan berkat-berkat melimpah. Haleluya. Selamat ulang tahun pernikahan buat Bu Miung dan Kok Ayen yang ke-34. Tuhan Yesus memberkati. Dan selamat ulang tahun pernikahan kepada Pak Victor dan Kak Popi tanggal 12 kemarin yang ke-15 tahun. Kiranya berkat-berkat Tuhan selalu menaungi kehidupan kita semuanya. Mari siapkan hati, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami percaya ketika kami hadir dalam hadirat-Mu Tuhan, kami diubahkan, kami dikuatkan, kami disembuhkan, kami dipulihkan. Kami mengundang Roh Kudus-Mu hadir Tuhan, menjamah kami saat ini, menjamah umat-Mu Tuhan yang menyaksikan ibadah dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Bahwa hadirat Allah nyata dalam kehidupan kami, keluarga kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, dan anak-anak kami diberkati Tuhan. Generasi Kunci Daud kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka diberkati dengan masa depan yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saatnya kami akan menikmati hadirat Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus-Mu menjamah kami. Kami tidak mengizinkan roh yang bukan daripada-Mu Tuhan mengganggu ibadah kami. Kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hadirat Allah dan kemenangan terjadi bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
Engkau yang layak, kami muliakan nama-Mu. Ya Ralabasya kata Ralabasya Raya Ramos. Kami yang berbahagia karena Engkau Tuhan. Kami yang berbahagia karena takut akan Tuhan. Kami menyembah Yesus, Raja yang hidup selamanya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami yang rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu dan jamahan-Mu Tuhan. Ya Ralabasya kata Ralabasya kata Ralabasya Raya Namosi. Ya Ralabasya kata kata Raladasya Raya Mose. Ya Ralabasya Raya Raya Namosi Ralada kata Raladasya. Ya Ralabasya Raya Namosi. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Ralabasya kata Ralabasya. Kami mau bersyukur karena kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari kita bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu. Terima kasih untuk hari-hari-Mu Tuhan. Yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang. Mari kita angkat tangan sekali lagi, kedua tangan kita bagi Tuhan Yesus. Ku mau selalu bersyukur. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Kau Bapa kami yang setia Tuhan. Sekali lagi berikan sorak-sorai. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Saatnya kita memuji nama Tuhan, amin. Bapak Ibu semuanya, mari kita bersukacita karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari kita bersukacita. Kami puji dengan diam di Kau Allah yang besar. Bagai bunga masih yang hati kami pun mekar. Kami puji dengan diam di Kau Allah yang besar.
kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan lalanya, sumber suka yang abadi di sinarmu penyerah. Kabut dosa dan derita, kebimbangan lalanya, sumber suka yang abadi di sinarmu penyerah. Sumber suka yang abadi di sinarmu. Sekali lagi katakan, sumber suka yang abadi di sinarmu menyerah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bertepuk tangan teman bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Haleluya, kami datang membawa pujian kami Tuhan kepada Yesus yang hidup. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi bagi Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji-Dia. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Dia. Gloria, sekali lagi katakan, ditinggikan puji-Dia. Gloria, haleluya. Gloria bagi-Mu Tuhan. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Gloria bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Siapkan hati Bapak Ibu semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Isi hati Tuhan yang mengubahkan hidup kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya lewati apapun Tuhan, Tuhan selalu menangani kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Lewat musim apapun Tuhan, Engkau Yesus yang memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan
yang terjadi dalam hidupku ini. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan. Katakan amin, kami disembuhkan. Dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada. Sekali lagi dengan hormat saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Mari nyanyikan lagu ini dengan iman. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami percaya Yesus ada dengan kami. Yes, kami tidak ragu. Kami tidak ragu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Mari kita angkat tangan bagi Tuhan. Engkau berfirman Tuhan, oh Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, Kau berfirman. Ya Rabasya katara labasya katara labasya. Ya Rabasya daya namo sekata kakara labasya dayamu. Ya Rabasya katara layamu. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Bagi yang percaya angkat tanganmu. Kau berfirman Ini iman kita. dan Dia yang akan sembuhkan. menyembuhkan kita. Kau bersabda, Tuhan bersabda Dia akan selamatkan kita. amin, haleluya. Tiada yang mustahil Tiada bagi yang Tuhan. mustahil bagimu. Percayai Yesus Yesus, satu-satunya yang ku bisa memberikan percaya padamu. padamu. Haleluya. Yesus, ku percaya padamu. Oh, Yesus, ku percaya padamu. Ya Rabasya kata. Shekela baras. Ya Rabasya kata. Shekela baras. Shekela la 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 baras. Ya Rabasya baras baras. ya Shekela la 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 la. Ya Rabasya ya. Kami percaya, kami percaya. Terima kasih Bapak yang percaya baik. Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat sabdamu, lewat kebenaranmu. Kalau kami membuka hati kami, kalau kami membuka telinga kami, Amin. kalau kami membuka pikiran kami, maka kami percaya Amin. sabdamu tidak akan berlalu dengan Yes. sia-sia. Engkau akan membawa pemulihan, membawa Amin. kesembuhan, membawa Amin. keselamatan bagi hidup kami. Amin. Dan hidup kami semakin hari semakin berkenan di hatimu. Amin. Urapi kami semua yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, baik ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Amin. Kami percaya pengurapan Tuhan turun sama atas setiap Amin. kami pribadi, lepas pribadi. Dan kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan Tuhan. Amin. Yang siap diberkati kebenaran firman Tuhan, kita katakan sama-sama. Amin. Ya, silakan duduk. Pak Yudi, nanti kalau saya jalan kiri kanan nanti kasih tahu ya. Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa. Saya ucapkan selamat datang juga ya buat Koroni ya. Bukan orang lain, bukan orang asing, tapi kita semua satu keluarga di dalam Tuhan ya. Kasih tepuk tangan. Ini ceritanya kayak anak bungsu yang hilang apa enggak ya? Enggak. Ya, enggak terasa kita sudah masuk di bulan November, di minggu kedua, hampir di penghujung tahun 2021 mau kita lewati, kita mau masuk ke 2022.
Bukan kebetulan kalau tema pada bulan ini adalah membuang kebiasaan buruk. Biarlah ini semua menjadi perenungan bagi kita semua. Supaya kalau kita meninggalkan tahun 2021, kita masuk ke tahun 2022. Hidup kita benar-benar semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Amin. Ada yang tetap mau hidupnya begitu-begitu saja? Coba angkat tangan, ada? Ada yang hidupnya mau lebih baik daripada hari ini, angkat tangannya. Oh ya, hampir semuanya mau. Imani, katakan, aku mau. Sungguhan loh ya. Ya, jadi hari ini Tuhan katakan membuang kebiasaan baik, buruk ya, membuang kebiasaan buruk. Karena apa? Karena hidup kita hari ini itu sebetulnya hasil dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di tahun-tahun yang lalu, sebelum adanya hari ini, ya. Bukan hanya sehari 2 hari, tetapi berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Itu kebiasaan yang kita pupuk dan terjadilah hari ini. Kalau kita mau masa depan kita gilang-gemilang, kita mau masa depan kita tidak pernah gagal, itu juga tergantung bagaimana cara hidupmu hari ini sampai kemudian nanti. Ya, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua, termasuk saya. Jadi saya firman Tuhan hari ini saya tidak menyerang siapa-siapa, tapi kebenaran firman Tuhan hari ini Tuhan ingatkan untuk kita semua, termasuk saya yang ada di tempat ini. Ya, khusus bagi saya tertempelak banyak oleh firman Tuhan pada hari ini. Ya, Efesus 5 ayat 15. Ya, Efesus 5 ayat 15 nanti. Ya. Kita katakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kita katakan sama-sama, hanya yang bagi mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, katakan dengan iman, dengan keras, hanya yang A saja. 2, 3, perhatikanlah dengan seksama. Sekarang diganti. Tidak usah nyerang orang lain, kamu hidup, katakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana saya hidup. Angkat tangannya. Yang di rumah pun jangan mau ketinggalan. Kita jangan sampai melewatkan berkat Tuhan. Katakan dengan suara keras, perhatikanlah bagaimana. Nah, ini peringatan Tuhan untuk kita semua. Perhatikanlah dengan seksama, dengan hati-hati, dengan waspada, dengan sungguh-sungguh, ojo sembrono. Amin. Bagaimana sih cara hidup kita selama ini? Kalau kita umur 43, saya 58. Berarti bagaimana cara hidup saya selama 58 tahun? Bagaimana kebiasaan-kebiasaan saya selama 58 tahun? Coba kita renungkan bersama-sama. Karena apa? Karena kita ada sampai hari ini itu karena kebiasaan-kebiasaan yang dulu, baik yang baik maupun yang buruk. Kalau dulu kebiasaannya kita males olahraga, mau makan yang enak-enak, mau makan yang manis-manis, kerjanya cuma duduk nonton TV, apalagi sudah sekarang tidak perlu jalan, cuma gini, mau perlu apa tinggal perintah sana sini, males gerak, mager. Jangan heran kalau hari ini kita ada penderita diabetes. Yang diabetes tidak usah tersinggung, saya juga ada diabetes. Ini peringatan juga buat saya. Jangan bilang itu keturunan, itu gaya hidupmu, itu kebiasaan burukmu. Kalau dulu senangannya tidur malam, suka begadang, suka ngerokok, suka minum minuman keras, jangan heran kalau hari ini mungkin organ-organ tubuhmu ada yang terganggu. Levermu mungkin, ginjalmu mungkin keluargamu. Coba renungkan. Kalau sekarang ini mungkin masih belum diabetes, mungkin masih levermu masih bagus, ginjalmu masih bagus, semuanya masih oke, tunggu aja nanti. Karena yang ditabur pasti dituai. Kalau dulu sukanya kamu ngobat, narkoba, ngoplo dan lain sebagainya, jangan heran kalau kamu mungkin di saat-saat yang lalu, mungkin ke saat-saat ke depan akan mengalami sekolah yang namanya S7 atau hotel bintang rodeo. Itu pasti kok.
Mungkin juga ada yang setengah-setengah, maaf on atau kurang sedikit, karena efeknya obat itu pasti ada. Kalau kamu malas kerja, suka mele-mele pekerjaan, boros, tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, jangan heran kalau hari ini ekonomimu morat-marit, hutangmu banyak di mana-mana. Rumah tanggamu seperti neraka, tidak usah heran. Itu kebiasaan burukmu. Kalau mudah tersinggung, kecewa, sakit hati, marah-marah, ya tidak usah heran kalau hari ini mungkin bisa darah tinggi atau apa. Dan anak-anak pun juga sama. Kalau engkau suka mungkin melihat pornografi, senangannya situs-situs porno, tidak usah heran kalau nanti engkau akan terjerat, tergantung, dan hidupmu pasti morat-marit. Kalau yang suka makan apa itu sekarang, junk food, terus apa lagi itu, ciki, citos, mitin, ya jangan heran kalau pencernaanmu, lambungmu pasti nanti bermasalah. Makanya hari ini kita diingatkan oleh perhatikan dengan seksama. Ojo sembrono anak-anak, nggak usah suka nyontek, jangan suka bolos, jangan suka buat masalah di sekolahmu. Kerjakan tugasmu dengan benar. Kalau kamu jalani itu di hari-hari yang lalu, nggak heran kalau kamu hari ini kelimpungan cari sekolah yang terbaik. Kamu bisanya sekolah, dapat universitas, dapat sekolah yang ceketer, yang pokoknya asal masuk, asal sekolah. Makanya hari ini coba dicek kebiasaan-kebiasaan buruk yang bagaimana yang engkau mau buang hari ini. Supaya apa? Supaya engkau memperoleh masa depan yang gilang gemilang, penuh harapan, dan mempunyai damai sejahtera yang luar biasa. Karena itu rancangan Tuhan bagi kita kok. Seperti di Yeremia 29 ayat 1 dikatakan, sebab aku, Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Siapa yang mau hari depannya penuh pengharapan? Siapa yang mau keluarganya penuh pengharapan? Siapa yang mau rumah tangganya, pekerjaannya, semuanya, seluruh hidupmu penuh pengharapan dan damai sejahtera, kita boleh angkat tangan, kita tepuk tangan yang luar biasa. Nah, sekarang bagaimana caranya? Yang pertama, sadar dan akui. Angkat tangannya, katakan sadar. Tepuk jidatnya, sadar. Saya bantermu. Soalnya katanya ngantuk. Ya, sadar bahwa kita tuh punya kebiasaan buruk yang akibatnya nanti akan menghancurkan hidup kita. Sadar dulu, kalau tidak sadar tidak bisa. Kan banyak orang tidak sadar toh. Kalau dia tuh punya kebiasaan buruk, dia anggap kebiasaannya ya biasa. Karena apa? Karena sudah dilakukan berkali-kali terus-menerus tanpa pernah dipikir. Dia bilang ya enggak apa-apa. Jadi sadari dulu bahwa kebiasaan burukmu itu membawa akibat yang luar biasa. Membawa akibat yang enggak baik di dalam hidupmu dan nantinya akan menghancurkan hidupmu. Nanti maaf ya, nanti kalau misalnya agak salah-salah dikit ininya, saya minta maaf. Ini kacamatanya kemarin sudah beberapa kali tugel jadi dua, dan ini longgar, kalau saya lihat ini melorot ini. Kacamatanya putus. Karena orang tuh banyak yang tidak sadar dan tidak mau mengakui kalau dirinya tuh punya kebiasaan buruk. Jangan, tidak apa-apa kok. Aku kan misalnya yang minum, tidak apa-apa kok. Aku kan tidak mabuk. Wong aku minumnya tuh cuma sekali-sekali. Paling kalau di pesta, paling kalau apa. Tidak apa-apa kok aku ngerokok, tidak ngerugikno sopo-sopo. Siapa bilang? Cek aja nanti. Yang males tidak apa-apa kok. Aku tidak males sih, yang suka marah. Enggak ya, aku gak marah-marah biasa kok. Aku ngomong memang nadanya begitu kok. Ya ini teguran juga buat saya sendiri sebenarnya. Saya merasa nada saya bicara ya gini nih, tapi banyak orang merasa kayaknya saya ini bentak-bentak, ngomongnya kasar. Yaitu kebiasaan buruk, harus dihilangkan. Harus kita buang. Jadi sadari juga itu semuanya kebiasaan buruk kita
yang akibatnya itu membawa kehancuran dalam hidup kita. Kalau hidup kita sekarang itu tidak baik, jangan nyalakan orang lain. Kalau kamu sekarang menderita diabetes, saya tidak nyalakan mama saya kok. Lawong aku turunannya diabetes, ya mesti aku diabetes. Enggak, itu kebiasaan saya yang dulu bertahun-tahun saya tidak pernah olahraga. Dari saya biasanya olahraganya keras, saya basket, saya berhenti total tidak olahraga. Itu yang membuat saya terkena diabetes. Pola makannya sama, tapi malas gerak. Sadari dulu, akui seperti Nabi Daud berkata, Mazmur 51 ayat 5, Daud sadar akan pelanggarannya. Setelah Nabi Nathan ngomong, Daud itu sadar akan pelanggarannya, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Nih dia katakan, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Nabi Daud itu sadar, eling, kalau dia tuh punya kebiasaan, kalau dia tuh punya pelanggaran. Pelanggarannya apa? Ngintip orang mandi. Jangan intip-intip situs porno. Jangan intip-intip WA-nya orang, IG-nya orang. Mulai hari ini coba diiling-iling. Bangun tidur yang dilihat IG-nya siapa. Ada apa? Berhenti. Nabi sadari dulu kalau kita tuh punya kelemahan seperti itu, seperti Nabi Daud. Kalau hari ini firman sudah disampaikan, ada kebenaran bahwa kita harus sadar dan akui di hadapan Tuhan. Aku punya kelemahan ini Tuhan. Yang paling, kita tuh banyak punya kebiasaan buruk. Yang dari sehari-hari aja sudah banyak. Yang sikap masa bodoh lah, yang suka sungkanan, itu juga kebiasaan buruk loh, suka sungkanan. Itu yang merugikan kita sendiri. Dan firman Tuhan sudah disampaikan pada hari ini, harus sadar dan akui. Orang yang mengakui itu berarti orangnya rendah hati. Dia mau berarti ya aku memangnya punya kelemahan seperti ini. Aku punya keburukan seperti ini. Sadar dulu, eling. Kalau tidak sadar, tidak eling, tidak bisa diobati, tidak bisa dipulihkan, tidak bisa memperoleh masa depan yang luar biasa. Jadi diakui dulu kalau aku ini punya kelemahan. Disadar no dhisik awake. Angkat tangannya sekali lagi. Katakan sadaro. Sekali lagi sadar, mungkin kita sekarang sadar, tapi sebetulnya jujur dalam hati ini, enggak, ini firman bukan buat aku ini, buat istriku ini. Buat istriku yang cerewet itu loh. Ini buat suamiku ini, yang sukanya marah-marah, ngomel-ngomel ini. Bukan buat aku, tapi firman hari ini buat saya. Jadi kita semua katakan sadar dan mengakui di hadapan Tuhan. Ya, akui bahwa punya kelemahan. Ya. Yang kedua, bertindak untuk berubah. Katakan sadar, mengaku, bertindak untuk berubah. Sadar tok enggak cukup. Mengaku tok enggak cukup, harus ada tindakan. Mau tok itu loh enggak cukup, harus bertindak untuk mau berubah. Jangan cuma ngomong tok, kepulang dari tempat, oh iya aku sadar, aku punya kebiasaan begini, aku sadar. Tapi sadar aja enggak cukup, Tuhan ngomong ayo bertindak. Bertindaknya dengan bagaimana? Bertindak untuk berubah. Kapan? Sekarang. Jangan ditunda-tunda. Kapan bertindaknya untuk berubah? Kapan? Kurang keras. Kapan? Sekarang, bukan besok. Berapa banyak yang misalnya sekarang, soalnya gini loh, kebiasaan buruk yang dilakukan terus menerus, karena itu membawa nikmat, membawa rasa nyaman, memberasa, itu akhirnya mengikat engkau, membuat engkau tergantung. Dan itu harus dilepaskan, dibuang. Sekarang, jangan ditunda-tunda, jangan biar nanti atau besok. Harus sekarang. Berapa banyak sih yang mau berhenti dari kebiasaan buruk, ngomongnya, ya sudah, nanti deh, kalau sudah, misalnya nih, mau olahraga, aduh nanti aja jalan paginya, kalau sudah enggak panas, agak mendung-mendung dikit. Begitu mendung, nanti aja deh kok rasanya kayak mau hujan. Nanti kalau mau olahraga lagi, nanti tunggu beli sepatu baru. Kalau enggak ada sepatu, nanti aku males olahraga. Yang mau berhenti marah-marah juga gitu, ya nanti aja wis. Jangan sekarang.
Sekarang soalnya si akeh sing garai aku. Nanti aja. Ya mau berhenti minum, mau berhenti rokok, bilangnya nanti aja wis, nunggu tahun ini berlalu. Tahun ini ku tahun kapan? Bulan kapan? Harus punya tindakan untuk mau berubah. Mau kapan? Sekarang. Karena berapa banyak yang ngomong, sudah jangan makan jeroan. Nanti kamu kolesterolmu tambah nih. Enggak apa-apa, wong cuma dikit-dikit kok. Nanti berubahnya kapan? Ya nantilah kapan. Mungkin setelah Desember ini, karena Desember ini banyak undangan. Jadi saya makanya kan ya gimana kan eman toh? Ya nanti aja. Akhirnya apa? Bablas masuk rumah sakit. Kalau sudah masuk rumah sakit ngomong, Tuhan tolong doakan saya Pak Gembala, doakan saya. Apanya yang mau didoakan? Ya mulutnya itu loh yang harus ditahan untuk tidak makan makanan yang enak. Jangan bilangnya besok. Sekarang kalau sudah gitu mau apa coba? Kita ngomong alam sesek muda, nanti umur 50 aku baru melepas semua kebiasaan buruk. Kita enggak tahu loh apa yang terjadi. Kasus Vanessa Angel itu mengingatkan kita semua. Saya enggak mau ambil apa, tapi mengingatkan kita semua, semuanya bisa terjadi. Makanya itu berubahlah, bertindaklah kapan? Sekarang. Kita mau bertindak, kita ambil keputusan sekarang aku mau berubah. Kita mau ganti, kita mau ganti gaya hidup kita, kebiasaan kita. Soalnya kalau kita tidak ganti, kita nih pasti tidak akan bisa. Kebiasaan burukmu tuh harus diganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kalau hari ini kita nih males olahraga, ya ayo kita itu sekarang kita akan punya diabetes. Seperti saya ini ada diabetes, ada kolesterol. Mau tidak mau ya Pak, olahraga. Makan sudah olahraganya sekarang. Saya ganti dengan apa? Jalan. Oh saya jalan. Dulu kalau disuruh jalan males, itu kan jalannya orang tua. Kalau orang tua ya jalan, masa kita jalan? Karena saya ini terus terang senang olahraga yang berbau game. Ada gamenya tuh saya senang. Misalnya tenis, badminton, itu saya suka. Ya 5-3 berapa, itu saya suka yang seperti itu. Disuruh jalan ya males. Begitu saya sudah seperti ini, saya mulai jalan ini. Jalan hanya beberapa bulan tumit saya diserang. Ini tumit kiri saya ini kalau dibuat jalan sakit. Nah sekarang mau alasan apa lagi? Saya ambil, ya sudah belajar, apa ya, renang saya tidak bisa. Bisa masuk, tidak bisa keluar. Saya akhirnya tenis ya gitu. Sudah mau enak tenis, lututnya tetap sakit. Dokter ngomong, tidak usah, tidak bisa tenis. Terus mau olahraga apa? Tambah tidak olahraga ya tambah tinggi diabetesnya. Ya untung akhirnya saya terapi, saya obati. Ya masih sakit sih. Tapi saya sudah mulai tenis, mulai apa. Makanya lakukan sekarang, jangan ambil tunda-tunda lagi ya. Itu berubahlah. Yang mau ngerokok misalnya, tapi saya percaya mungkin di sini sudah tidak ada ya. Yang ngerokok, ayo dirubah. Kalau mulutmu gatel pengen ngerokok, ya ambil permen karet, minum yang banyak, jangan bilang enggak bisa. Kakak saya tuh nyetet puluhan tahun dia merokok, karena seluruh saudara-saudaranya semua, papanya semua perokok, itu anaknya, ponaknya opa. Tapi dia bisa loh, dia bisa berhenti karena nafasnya mulai sesek. Nafasnya magep-magep, dia ambil keputusan berhenti rokok. Dan bisa, dengan apa? Permen itu banyak. Tidak apa-apa, untuk pertama gitu dulu. Tidak akan diabetes kalau yang awal. Terus dia olahraga tenis, sampai sekarang berhenti. Kalau yang kebiasaan burukmu ngomel, ubah. Nyanyikan seperti tadi. Ku mau selalu bersyukur, Yang mau ngomong apa? Mau selalu bersyukur, ojo ngomel, ojo marah-marah. Yang marah-marah ambil nafas, minum air putih sebanyak-banyaknya sampai kelempokan. Tidak mungkin saya marah kok. Jadi ambil keputusan, bertindaklah. Kapan sekarang, bertindak untuk kapan berubahnya, ganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang barumu ya. Mungkin gitu, tanya KNI coba.
Enakan mana sih baunya rokok sama baunya peti? Makanya Mas Yudi sudah berhenti tidak merokok, sekarang meti. Enggak ya, enggak pernah ngerokok. Ya, jadi yang mau ngerokok kalau tidak suka permen karet ambil peti. Tanya Pak Yudi, enaknya luar biasa. Ya, yang hari ini misalnya enggak punya kerjaan, yang hutangnya akeh numpuk, sudah kebiasaan utang-utang, tapi ya mau gimana, konsekuensi harus dibayar. Ya cari kerjaan, enggak usah mele-mele pekerjaan. Kalau kita itu kadang kan ada, saya itu selalu ingat Pak Budi. Ayo Bud, tolong cari Bud, ini enggak punya kerjaan. Mungkin koneksinya ada. Iki onoe iki, apa gelem ya DE ya. Cuma dadi iki lho apa di pom bensin itu loh. Apa gelem ya? Piro ya bayaran niku ya? Selalu dia patokannya UMR. Saya bilang orang kalau enggak punya kerjaan enggak usah mele-mele. Apapun harus mau dikerjakan. Kalau mele-mele gak usah dikayak kerjaan. Mau Pak Ardian dulu asalnya direktur, kontraktor, developer. Ya kerjaannya masang kloset ya mau kok. Saya salut sama Bu Rita. Bu Rita itu tidak ada kerjaan, minta didoakan. Dia punya tanggungan baru ngambil rumah, punya angsuran, tidak ada kerjaan. Dipecat secara sepihak, ya mungkin karena pandemi. Saya ngomong-ngomong sama Pak Budi juga nyarikan. Dapatlah, maaf ya Bu ya, enggak saya buka sekarang ya. Dia kerja sebagai apa? Dari yang dulu katanya kerja sama orang Jepang lah, jadi apanya, di Lawang juga sudah enak. Jadi OB, nganterin teh, kopi, nyapu, ngepel. Dia mau, apapun mau saya kerjakan Bu. Jadi asisten rumah tangga saya mau, saya salut. Saya bilang, setiap perkara kecil Tuhan kasih tanggung jawab dengan perkara-perkara yang luar biasa. Orang yang enggak mele-mele pekerjaan pasti diberkati. Utangnya lunas. Angsuran-angsuranmu pasti tertutup. Nggak lama, dia ngomong memangnya, sebetulnya gajinya nggak cukup Bu. Ya maaf Bu Rita ini soalnya nggak bisa naik sepeda motor gitu loh. Saya bisa naik sepeda motor ya tak pinjemi itu loh yang di gereja, walaupun egrek-egrek tapi bisa. Nggak bisa. Akhirnya ya pakai transport. Lah berapa? Misalnya gajinya ini sehari 50, transportnya lo 30.000, 40.000. Ya mana cukup. Tapi dia nggak apa-apa, yang penting saya bisa makan, saya punya kerja. Karena kalau enggak kerja pikirannya pasti geladur, enggak karu-karuan. Kebiasaan buruknya nanti pasti muncul lagi. Kerja, enggak lama, enggak sampai sebulan ya Bu Oni. Enggak sampai sebulan, besok dia menemukan pekerjaan yang sesuai. Ya walaupun enggak sesuai, tapi itu mungkin gajinya bisa 3 kali lipat dari sekarangnya sebagai OB. Beri tepuk tangannya luar biasa. Jadi jangan mele-mele kerjaan ya. Aku gak iso, lah wong biasanya aku gini, enggak, jangan. Kalau yang biasanya kamu punya komunitas nih, punya komunitas, nanti kebiasaan kalau ketemu, kan ini orang minum tuh dari mana? Komunitas. Kalau komunitasmu enggak baik ya tinggalkan. Aku sungkan loh kalau di sana aku dipaksa disuruh, kalau dia semua minum, aku minum gimana? Enggak minum gimana? Kalau di sana semua ngerokok, aku enggak ngerokok gimana? Kalau di sana semua ngobat, aku enggak ngobat gimana? Ya sungkan, tinggalkan komunitasmu. Bertindak, berubah, tinggalkan komunitasmu. Enggak usah sungkan. Diubah dengan mana? Datang aja ke GGD. Telepon Mas Yuda, telepon Kak Fran, telepon Pak Renner. Ayo gitar bareng, main musik bareng. Dia jago loh ngajari nyanyi. Sudah nyanyi sampai muntuk, enggak mungkin kamu kepingin ngerokok. Nyanyi sampai muntuk, enggak mungkin kamu kepingin ngobat. Begitu mau gedek-gedek ya weh. Ayo setelkan lagu yang apa tuh, rock sudah. Rock yang rohani kan ada kan? Cari komunitas yang membangun. Cari komunitas yang menguatkan. Cari orang-orang yang bisa menguatkan kita semua. Amin. Jadi lakukan. Ya. Berubahlah, itu ayat berapa itu ya? Ya lanjut aja apa? Kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi. Berubah, supaya kita tuh bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk. Yang buruk ganti, tadi kan sudah sadar toh, sudah eling toh, sudah ngaku toh. Nah karena bertindak, dirubah. Yang misalnya tuh pemicunya karena komunitas, tinggalkan komunitasmu.
Yang anak-anak muda yang biasanya pacaran tidak genang-genang. Karena apa? Karena kamu ada di tempat-tempat sepi, kamu ada di tempat-tempat gelap. Ya tinggalkan ojo pacaran di tempat sepi sing padang jinglang sing banyak orangi. Gitu loh. Apa sih pacaran sekarang sih diomongno apa sih? Kan enggak ada sih. Paling mamaku ngomel, ulangan atau apa kan gitu. Ngapain ada di tempat-tempat sepi? Yang biasanya marah sampai berhari-hari, ya sekarang diubah. Ojo berhari-hari. Nanti kalau Tuhan kasih bisu baru ngerasa aku mau ngomong nih sama istriku. Aku mau ngomong nih sama suamiku. Aku mau ngomong sama anak-anakku. Aku mau ngomong sama papa-papaku. Jangan sampai sudah gitu baru mau bertindak berubah. Biasakan, ayo kita semua punya kebiasaan buruk gitu loh. Saya dulu kalau marah, jengkel ya saya ya kadang diem gitu, males sudah mau ngomong. Kadang kalau sudah marah berentek nih, urusannya A yang disebut B, C, D, E gitu. Ya cari ganti. Sekarang ngelipeti baju, tak lipet baju, tak lemari, tak turun, tak lipet. Lek capek mana bisa berhenti ngomong, nggak bisa. Bu Oni kan ya gitu. Lek pegel hatinya disorot, dilipeti semua. Iya Bu Oni. Sekarang dicek di rumahnya. Kalau di rumahnya tuh bajunya morat-marit, berarti dia tidak pernah marah. Yang terakhir, yang ketiga, libatkan Tuhan. Nggak bisa, ini sudah kebiasaan yang menjerat kita. Kebiasaan buruk yang sudah dilakukan berulang-ulang. Dan kadang membuat kita terikat. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kenapa? Makanya banyak contoh toh, aku mau berubah. Setelah dengar firman ini, aduh Tuhan aku mau berubah, ya aku mau berubah. Nangis di sini. Didoakan minta berubah. KKR disentuh oleh firman-Nya, didoakan puling geblak, blek, mau berubah. Sampai rumah berubah 2 minggu, 3 bulan mungkin. Setelah itu kembali lagi. Karena apa? Pakai kekuatan sendiri. Nggak bisa. Yang terikat itu harus pakai kekuatannya tangan Tuhan. Semuanya libatkan tangan Tuhan. Amin. Hari ini semuanya sudah diungkapkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak bisa. Kebiasaan buruk yang sudah kamu buang mungkin diganti dengan kebiasaan yang baru kita pupuk. Tidak lama mungkin bisa rontok, bisa gugur. Karena apa? Karena ada masalah-masalah hidup yang kadang menekan kita. Kadang ada sesuatu yang tidak bisa kita harapkan, yang sudahnya kita sudah mulai sabar, muntap lagi nih. Nah, kembali lagi jadi emosian, jadi suka marah, jadi sama tersinggung. Walaupun kata-katanya itu sebetulnya juga bukan kata-katanya bagaimana, tapi kita sudah tersinggung, sudah marah. Itu akan kembali seperti itu. Nanti akan kembali seperti itu. Jadi makanya saat kita gagal, saat kita marah, saat kita sedih, saat kita dikhianati, saat masalah itu datang bertubi-tubi, engkau yang sudah menjalin kebiasaan-kebiasaan burukmu sudah mau berubah. Tapi saat ada tekanan atau pergumulan apapun, ayo jangan lagi kembali ke kebiasaan burukmu. Jangan lagi kembali emosian, jangan kembali marah-marah, jangan kembali lagi ngedrak, apapun juga. Jangan, ayo kembalilah datang kepada Tuhan. Libatkan Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Matius 11 ayat berapa itu? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan apa? Kelegaan. Leganya itu hanya di dalam Tuhan. Tidak ada yang namanya ngerokok itu bisa bikin lego. Bolong, abot paru-parumu. Tidak ada yang namanya minum bisa memberi. Tidak bisa, ginjalmu abot, levermu abot. Tidak ada yang namanya, lek wis ngamuk aku ki lego. Blong, apa nih blong? Darah tinggimu muncak. Blongnya apa? Pembuluh darahmu buanter, jebol, pecah. Stroke. Tidak ada. Hanya Tuhan yang bisa memberi kelegaan. Lari kepada Tuhan, libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Maka percayalah, kebiasaan buruk yang hendak engkau buang, jangan terlalu banyak. Ambil satu yang mengikat engkau begitu kuat. Ambil satu. Mulai sadari, akui. Berubahlah dengan tadi yang sudah saya sampaikan. Lalu libatkan Tuhan di dalam kehidupanmu. Karena apa? Kalau kita datang kepada Tuhan, selain Tuhan memberi kelegaan, Tuhan juga akan memberitahukan kepadamu
jalan kehidupan. Di hadapan Tuhan saja ada sukacita berlimpah-limpah, dan di tangan Tuhan ada nikmat senantiasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelumnya nanti ya saya ini ada apa-apa nanti naik semua. Hari ini firman Tuhan sudah saya sampaikan. Itu menegur bagi saya. Gak tahu kalau untuk Bapak Ibu. Tapi marilah kita mau meresponi firman Tuhan ini. Mari kita sama-sama berdiri. Sebentar. Kalau hari ini engkau mengambil keputusan, aku mau Tuhan, aku mau melibatkan Tuhan, dan aku mau berubah. Percayalah, hari ini engkau Tuhan katakan, engkau adalah orang arif, bukan orang bebal, bukan orang bodoh. Kalau kita tidak mau berubah, kita cuma ngomong tok, kita cuma ikut sambil lalu, kita tuh orang bebal. Tuhan katakan orang bebal itu orang yang bodoh, ngerti kebenaran tidak terus dilanggar. Sudah dengar firman, tidak gubris, terus aja bertindak sesuai kemauannya sendiri, bertindak sesuai dengan pikirannya sendiri. Aku yang benar, itu sombong. Itu namanya bebal. Hari ini kalau Tuhan berkata, ayo, tidak usah malu. Jadilah orang arif yang mau terus belajar sehingga hidupnya semakin hari semakin berkenan. Orang arif itu hidupnya selalu ingin menyenangkan Tuhan. Orang arif selalu ingin apa yang sudah didengar, kalau dia salah, dia mau berubah. Dia mau mengandalkan Tuhan. Hari ini pilihan ada di tangan kita. Kita mau tundukkan kepala sejenak. Saya kasih waktu 1-2 menit. Renungkan. Apakah aku akan kembali jatuh di lubang yang sama? Sampai Tuhan itu katakan di Amsal, Salomo katakan di Amsal, kalau kita terus kembali ke kebiasaan buruk terus, kita tuh sebetulnya orang bebal, seperti anjing yang kembali kepada muntahnya. Hari ini saya nggak tahu, kamu ingin disebut-sebut sebagai orang bebal atau orang arif. Engkau ingin disamakan seperti anjing atau engkau ingin disamakan seperti manusia. Itu semua berbalik kepada dirimu. Sekarang sadari apa kebiasaan burukmu yang menghancurkan hidupmu hari ini. Datang kepada Tuhan. Dia tidak pernah memandang seberapa besar kesalahan. Kalau hari ini engkau diingatkan Tuhan, ampuni aku Tuhan. Selama ini aku menyanyiakan waktu yang ada. Oh Tuhan, beri aku kesempatan Tuhan untuk aku bisa berubah. Beri aku kesempatan, tidak ngomong tok, tidak janji tok, tapi aku mau bertindak sesuai dengan kebenaran firman. Aku mau melibatkan Tuhan, aku tidak mau berjalan sendiri. Minta kekuatan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang butuh pertolongan Tuhan, angkat tangan.
tinggalkan dia. Kalau hari-hari ini engkau sudah mungkin meninggalkan, kau tidak butuh Roh Kudus, kau tidak perlu Tuhan dalam hidupmu, hari ini minta pengampunan. Sekebarat kalau engkau ingin dipulihkan, kalau engkau ingin hidupmu berubah, minta pada Tuhan. Sekebarat kepada Yesus, terima kasih Tuhan. Jangan malu, jangan malu. Haleluya. Oh, Kau yang berfirman. Hari ini aku butuh bantuan doa. Aku ingin lepas dari kebiasaan buruk. Tapi aku jatuh bangun terus di tempat seperti itu. Hari ini aku mau berdoa. Kau tidak usah mengangkat tangan, tapi taruh tanganmu di dada. Tuhan, hamba-Mu tidak tahu Tuhan apa pergumulan mereka, apa Tuhan yang menjadi mereka begitu sulit untuk melepaskan kebiasaan buruk. Tapi hari ini firman sudah dibentangkan. Engkau berkata, anakku mari kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, aku akan memberikan damai sejahtera, aku akan memberikan sukacita. Ada nikmat di hadapanku. Mari datang anakku. Jangan pernah merasa engkau kutinggalkan. Hari ini aku berkata, bagi kalian yang mau melepaskan dari kebiasaan buruk, Tuhan berkata, hai anakku, jangan takut, jangan engkau merasa malu. Ayo datang kepadaku. Aku akan memelukmu, karena engkaulah biji mataku, engkaulah harta kesayanganku. Seberapa buruknya engkau, hari ini aku akan memeluk. Rasakan pelukan Tuhan, rasakan pelukan Tuhan. Gak ada yang terlalu berat. Segala apapun dapat kau tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam hidupmu. Tuhan, hamba-Mu selesai bicara, tapi aku tahu Roh Kudus terus membawa mereka menuju jalan kebenaran. Oh, hancurkan segala roh-roh kesombongan, hancurkan segala roh-roh kebal, hancurkan segala kebodohan dalam nama Yesus. Seke bara-bara sekel, aku percaya hari ini kau pulih tahir dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Haleluya. Terima kasih. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua. Saya percaya kalau kita sadar, kita mau mengakui, Amin Yesus. dan kita mau bertindak, kita melibatkan Tuhan. Tidak ada yang sukar dalam kehidupan. Bersama Dia, kamu akan memperoleh kemenangan-kemenangan. Hari ini dipulihkan dalam nama Tuhan. Amin. Dipulihkan, diberi kekuatan untuk melangkah di hari Amin. selanjutnya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya.
Tuhan, kami mengangkat tangan kami, tanda kami berserah kepada Engkau, karena Engkaulah pemilih hidup kami. Engkau yang memiliki otoritas atas hidup Yes. kami. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Amin. Terimalah berkat yang datangnya daripada Allah Bapa yang luar biasa turun atas hidupmu mulai Yes. hari ini. Berkat yang melimpah-melimpah mengalir atas hidupmu. Amin. Kasih daripada Tuhan dan pengorbanan yang luar biasa di kayu salib, Engkau alami sepanjang hidupmu dari Amin. Tuhan Yesus Kristus. Dan percayalah Roh Kudus senantiasa ada di dalam kehidupanmu. Amin. Dia yang mengajar engkau, membimbing engkau, menuntun Yes. engkau kepada jalan kebenaran. Dia yang menopang engkau saat Yes. engkau jatuh tergeletak. Dia yang menghibur engkau Yes. saat hatimu susah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pulanglah dengan membawa semua berkat yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hidupmu dipulihkan, kau diberkati luar biasa. Rumah tanggamu senantiasa ada anggur baru tercurah, ada damai sejahtera, ada kasih, ada pengampunan di dalam rumah tanggamu. Anak-anakmu pun diberkati Yes, menjadi dalam nama anak-anak yang Tuhan Yesus. mempunyai masa depan yang gilang gemilang. Anak-anak yang patuh, bukan Dalam anak-anak nama yang Yesus. pemberontak. Dan apapun yang dikerjakan tanganmu, dibuat Tuhan berhasil, bahkan Amin. beruntung. Bahkan orang tuamu, semua generasi cucu-cucumu, semuanya diberkati dengan Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama mulai Yesus. hari ini tidak ada yang kekurangan, Amin. tetapi semuanya berkecukupan dan Amin. berkelimpahan. Tidak ada tembok-tembok yang mengikat Yes. engkau, semuanya diruntuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus. Tapi satu syarat, berubah Amin. dan berubah. Terima kasih Bapak yang baik. Kami Haleluya. terima semua berkat ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah diberkati kita katakan sama-sama. Amin. Ya, silakan duduk kembali.